Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolaknya. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Ia berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar atau membaca bahwa Yesus Kristus itu dalam kitab suci dikisahkan sebagai sosok yang punya kekuatan ilahi. Dia punya kuasa yang luar biasa sehingga mampu untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati, serta membuat banyak mukjizat. Itu kemampuan Yesus Kristus yang tercatat dalam kitab suci. Akan tetapi ada yang dapat kita saya katakanlah aneh melalui Injil Markus yang kita dengar tadi, yaitu bahwa ketika Yesus itu berada di tempat asalnya, di sana Dia tidak membuat mukjizat. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit. Nah, Dia tidak melakukan mukjizat. Kenapa itu terjadi seperti itu? Karena orang di tempat asalnya tidak percaya kepada Dia. Bahkan tadi dikisahkan Dia ditolak oleh kaum keluarganya, oleh orang-orang dari tempat asalnya. Dia dipertanyakan, siapakah Dia ini? Kan Dia hanya tukang kayu, anak Maria, dan segala macamnya. Sehingga karena orang di sana itu tertutup, tidak mau membuka hati, tidak mau percaya kepada Kristus, maka Kristus tidak melakukan mukjizat di sana. Dan Kristus juga heran kenapa orang-orang itu tidak percaya. Nah, saudara-saudari terkasih, dari sini sesungguhnya kita dapat mengambil suatu makna bahwasanya Tuhan itu akan memberikan karunia kepada kita, entah karunia apapun itu. Yang utama kita perlu mengusahakan adalah percaya kepada Kristus. Bagaimana iman kita kepada Dia? Apakah kita sudah sungguh beriman kepadanya? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, orang lain tidak dapat menilai iman kita sedalam apa. Kita percaya kepada Tuhan itu sedalam apa. Sesungguhnya hanya Tuhan yang mau menilai. Yang penting kita berusaha terus percaya dan beriman kepada-Allah. Kalau Tuhan mengendaki dan Dia melihat kita ini sungguh beriman, sungguh percaya, moga-moga turun karunia atas kita. Nah, dalam rangka itu kita dapat belajar dari tokoh-tokoh yang punya iman kepada Allah. Dari bacaan pertama tadi ada tokoh disebut Yeskiel. Ya, Yeskiel
tentu tercatat dalam kitab suci, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu dalam bacaan kedua ada Paulus yang dikisahkan dalam surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Paulus ini juga percaya kepada Kristus, hidupnya sudah berubah. Yang tadinya dia tidak percaya, tetapi ketika mengalami pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya, kemudian dia percaya kepada Kristus dan justru dia mewartakan kabar baik. Nah, Paulus ini kendati disebut tadi dalam sabda Tuhan dia punya kelemahan. Ya, dia sadar punya kelemahan. Dan kelemahan ini dimaknai bahwasanya dia punya penyakit. Ya. Dia punya penyakit, dia minta kepada Tuhan supaya sembuh dari penyakitnya, tetapi ternyata Tuhan tidak menghendaki penyakit Paulus itu pulih. Ya, karena Tuhan mengatakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku itu nampak. Kuasa Allah nampak justru ketika Paulus punya kelemahan, punya penyakit. Nah, kemudian itu disadari oleh Paulus dan dia mengatakan, jika aku lemah maka aku kuat. Ya, maka dia rela ketika mengalami penderitaan, kesesakan, penyiksaan, dia rela. Karena justru ketika dia mengalami itu semua, kuasa Kristuslah yang kemudian bekerja dalam dirinya. Ya, sehingga dia mampu mewartakan kabar baik, mampu pergi dari satu tempat ke tempat lain menjadi misionaris untuk mewartakan Kristus ke berbagai tempat, karena tidak semata-mata Paulus yang hebat, yang punya kuasa, tetapi Allah yang berkuasa dalam dirinya, Kristus yang berkarya dalam dirinya, sehingga dia mampu untuk menjadi orang hebat, untuk mewartakan kabar baik kepada semakin banyak orang. Ya. Allah lah, Kristuslah yang bekerja dalam diri Paulus yang punya kelemahan atau punya penyakit. Dan di Yesiel tadi kalau kita maknai, sesungguhnya roh Allah juga ada dalam dirinya, bahwa dia diutus untuk memberitakan kepada orang Israel. Nah, itu yang dapat dimaknai. Maka saudara-saudari terkasih, apakah dalam kehidupan nyata ada hal-hal semacam itu, atau itu hanya kisah-kisah cerita dari kitab suci bahwa ada sosok Paulus yang punya kelemahan penyakit tetapi dia terus berkarya, ada Yeskiel dan macam-macam tokoh? Tentu saja di hidup nyata itu tetap ada, ya. Ada orang yang sadar punya penyakit, ya, punya kelemahan dalam dirinya, tetapi tetap punya semangat untuk melayani, punya semangat untuk mewartakan kabar baik, karena percaya bahwasanya Allah bersama dengan dia. Ya, jadi penyakit, kelemahan tidak membatasi orang untuk kemudian terus berkarya melayani, tetapi terus melayani dan juga tidak menunggu penyakit datang. Tentu saja ada juga yang melayani sadar karena kena penyakit yang berat, lalu kemudian mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Ada yang memang seperti itu. Mungkin itu cara Tuhan untuk mengingatkan orang itu bahwasanya ketika kamu sehat kamu gak berbuat apa-apa, tapi ketika kamu sakit coba dikasih sakit, baru dia sadar, oh iya, kemudian dia mau berbuat, mau melayani sesama, mau hidupnya lebih baik lagi. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang sadar, oh ya, punya sakit yang sakitnya tidak kecil, gak remeh-remeh, ya, sakitnya berat. Akan tetapi dia sadar punya sakit berat, punya kelemahan berat, akan tetapi dia berjuang, berusaha, mau melayani Tuhan, melayani umat, melayani sesama, karena dia sadar mungkin, ya, dia sudah punya iman kepada Allah yang begitu besar, dia sudah mau berusaha hidupnya lebih baik di dunia ini, sehingga dia melakukan hal-hal yang baik selama dia punya kesempatan, masih punya kesempatan, dikasih Tuhan kesempatan untuk berkarya di dunia ini. Nah, contoh-contoh itu secara nyata di dunia ini ada. Nah, semoga melalui sabda Tuhan hari ini dan melalui kisah-kisah tadi, kita juga dapat mengambil makna dari setiap sabda yang kita dengar dan kita renungkan khusus di hari Minggu ini, sehingga kita pun moga-moga terus makin bertumbuh dalam iman kepada Kristus, dan kita pun juga terus berusaha dalam hidup kita berkarya untuk Allah dan juga sesama, tanpa harus menunggu apapun juga. Ketika saatnya punya kesempatan, berusaha melayani Tuhan, berusaha berkarya, mewartakan Kristus, mewartakan kabar baik.
Kendati ada kelemahan, kemampuan, sakit dan segala macam, kita percaya Allah yang berkarya dalam diri kita, Kristus yang pasti berkarya bagi kita, dan kita juga mampu melaksanakan itu karena kuasa Allah itu dalam diri kita melalui iman atau kepercayaan kita kepada Kristus. Semoga kita dituntun Roh Kudus untuk memahami sabda Allah, dan kita juga mampu terus bertumbuh dalam iman seturut bantuan dari Roh Kudus pula. Dengan terang dan kekuatan sabda, mari kita lanjutkan peran Ekaristi pada minggu ini.